Halo smart viewers, kembali lagi di Movie Freak bersama gue Bimo, dan hari ini akan ngebahas film yang menarik banget, film kejar-kejaran. Dan buat kalian nih yang kangen sama Dylan O'Brien yang main Maze Runner, wajib banget nonton ini. Judulnya adalah Love and Monster. Nah, ini menarik banget karena bisa gue bilang ini adalah salah satu genre favorit gue, yaitu apokaliptik. Nah, gue nggak tahu ya, mungkin genre ini gue baru ya belum lama denger lah untuk genre ini. Apakah mungkin genre ini timbul karena banyaknya film-film tentang kiamat gitu dan mempermudah mencarinya, gue nggak tahu. Tapi film ini adalah genrenya komedi dan apokaliptik. Nah, didirect sama Michael Matthew dan castnya yang paling terkenal adalah Dylan O'Brien menurut gue. Dan ini menurut gue adalah daya jual paling besar di film ini. Gue yakin ya kalian tahu lah semua sama aktor ini, dimana dia main Maze Runner dan itu terkenal banget sampai akhirnya ketika banyak film yang ada main dia pasti mau nonton. Salah satunya Love and Monster. Tapi ini adalah film dia salah satunya yang terbaik dan kalian gak akan nyesel banget. Gak tau kenapa gue nonton film ini itu dikemas komedi, apokalips, dan menarik banget untuk ditonton. Mirip sama Zombieland. Buat kalian yang udah nonton Zombieland nih, ini mirip banget. Dan Shaun of the Dead. Nah, itu adalah dua film apokaliptik tapi asik. Itu adalah apokaliptik asik, komedi yang enak banget ditonton, dua film itu, dan mirip banget sama Love and Monster. Lebih mirip ke Zombieland di mana ada salah satu narator yang bercerita dan berakting gitu. Peran utamanya kayak narator bercerita terus ada aktingnya dan lain sebagainya. Itu mirip banget sama ini. Dan bagus gitu. Bercerita tentang komet nih yang mau menghantam bumi. Jadi kalau kometnya datang terus kena bumi, bumi itu kiamat dan hancur semua. Akhirnya umat manusia berlomba-lomba menjadi satu untuk membelokkan komet itu dengan menembakkan nuklir apa satelit gitu, gue lupa. Jadi satelit atau nuklir itu ditabrakkan, kometnya belok tapi radiasinya nyebar ke seluruh bumi. Efeknya adalah radiasinya ini ke bumi dan para hewan-hewan tuh pada bermutasi. Jadi hewan-hewannya itu kayak misalnya kelabang jadi gede, terus semut jadi gede, hewan-hewan kecil tuh bisa jadi besar kayak kecoa dan lain sebagainya. Itu bener-bener jadi hewan yang gede dan mengerikan banget lah. Jadi bumi akhirnya hancur, orang-orang pada ngumpet di bunker, orang-orang pada nggak tahu kehidupan di luar tuh udah kayak gimana karena monster-monster tuh udah pada berkeliaran semua gitu. Dan akhirnya ada nih satu pria yang memerankan adalah Dylan O'Brien ini. Dia itu kayak kepisah nih sama pasangannya itu di mana, dia di mana selama 7 tahun. Si Dylan O'Brien ini hanya ada di bunker. Dia tuh pengen banget nyamperin si cewek ini tapi dia nggak punya keberanian karena dia punya sikap yang sangat pengecut. Jadi ketika dia takut dia hanya bisa diem, dia nge-freeze, dia nggak tahu harus buat apa. Tapi suatu ketika selama 7 tahun dia akhirnya memutuskan untuk gue harus nyamperin cewek gue, di mana dia akhirnya keluar dan berpetualang sendiri gitu. Nah, ini jadi film Dylan O'Brien yang lari-larian setelah Maze Runner, tapi bedanya Maze Runner dia jadi leader, tapi di sini dia jadi orang yang pengecut. Tapi tetap menarik sih menurut gue. Dan daya tarik film ini tadi gue bilang adalah Dylan O'Brien. Ini bisa jadi marketing yang menjual banget. Dan film ini setahu gue ya dia nominasi Oscar Best Visual Effect. Dan yes, itu bagus banget. Gue suka banget sama visual efeknya. Walaupun monsternya sebenarnya tuh nggak banyak keluar. Monsternya itu keluarnya tuh menurut gue ya jarang-jarang sih. Kebanyakan Dylan O'Brien lari-larian mencari tahu kehidupan di luar tuh ada apa. Dan ya sekalinya keluar visual efeknya sangat amat bagus, sangat amat menarik, dan sangat amat smooth bisa gue bilang. Monster yang terlihat mengerikan di sini tuh bisa terlihat lebih fun dan lebih ramah. Padahal sebenarnya serem, gigi tajam-tajam dan lain sebagainya. Tapi menurut gue sangat amat ketika nyerang si Dylan O'Brien tuh nggak ada rasa yang kayak wah gila, ayo cabut, ngeri banget nih, monsternya serem banget dan lain sebagainya. Tapi enggak, tapi malah kayak wow seru banget nih, apalagi nih, wah gue berharap hewan apa lagi nih yang keluar. Nah ini nih elemen ini ya yang menurut gue jadi berkesan banget sih buat gue. Nah jujur waktu nonton ini di awal-awal sedikit ngebuild ceritanya rada sedikit boring menurut gue pribadi ya. Mungkin ada sedikit lama lah. Kita kan judulnya dia Love and Monster, dimana kita berharap monsternya itu dari awal udah dikeluarin. Tapi di awal tuh rada sedikit lama aja pace-nya untuk ngebuild. Ketika Dylan O'Brien gue kayaknya harus cabut keluar nyari pasangan gue tuh sedikit menurut gue sedikit membosankan. Tapi ketika udah ketemu sama monsternya keluar tuh wow, gue nggak bisa lepas sih. Maksudnya bener-bener fokus banget dan gila, itu keren banget. Dan walaupun dia nggak menang Oscar, yang menang itu Tenet ya, tapi tetap menurut gue wajar sih dia masuk nominasi. Ini tuh juga bisa gue bilang mirip sama film I Am Legend. Buat kalian yang udah nonton I Am Legend-nya Sam Smith, Sam Smith lagi.
Aduh, Will Smith. Maksud gue Sam Smith mah nggak main film. Will Smith yang dia bareng anjingnya tuh. Dia bareng anjingnya bertualang di kota zombie. Di kotanya itu udah kosong banget, dimana dia cuma berdua sama anjingnya dan bener-bener ngelawan zombie-zombinya. Nah di sini tuh pas ketika si Dylan O'Brien ini ketemu sama anjing, gue langsung kayak wow, ini mirip banget sama I Am Legend dan sangat chemistry antara dia dan anjingnya itu kerasa banget. Gue suka banget di situ. Dan salah satu momen yang paling gue suka adalah ketika dia ketemu sama Mavis ya. Dia itu salah satu robot yang menurut gue sangat amat interaktif, pinter. Dan pas ketemu dia adalah momen paling sedih dan paling keren diiringin sama lagu apa ya, gue lupa lagi nama judulnya, pokoknya Wonderful World kayak gitu. Nah itu gue suka banget sama itu, pas banget dan ubur-uburnya keluar semua, hewan-hewan ubur-ubur besar. Terus tone filmnya udah jadi dikit lebih gelap dan lebih blue banget. Terus dia nangis sedih karena kehilangan orang tuanya, gila. Wow, itu adalah salah satu momen yang gue ulang berkali-kali. Karena itu benar-benar sedih, menyentuh, dan bagus banget gitu. Nah selanjutnya kalau untuk ending ya menurut gue ya biasalah. Ya menurut gue ini ceritanya untuk di ending bukan yang suatu yang wow banget, twistnya bukan suatu yang ya tadi gue bilang nggak terlalu spesial, tapi ini adalah film yang enjoyable banget, dimana lu nggak perlu banget untuk mood yang aduh gue lagi stres nih, gue nggak pengen nih nonton film yang berat-berat, ini cocok banget. Terus lu nonton ini pun dengan segala mood, dengan segala situasi, lu bakal bisa enjoy dan lu bakal bisa nikmatin film ini. Kurang lebih itu, dan trivianya nih, ternyata ada trivia yang menarik banget. Anjing yang memerankan Boy adalah dua kelpis Australia yang disebut Hero dan Dodge gitu. Jadi ini saat syuting dengan anjingnya nih hanya Dylan O'Brien yang diizinkan berinteraksi sama Hero dan Dodge ini. Ya mungkin gue paham banget sih. Ini adalah dua anjing yang berbeda, tapi gantian kali syutingnya, capek mungkin ya. Anjingnya nih kira-kira kalau lagi yang adegan action mungkin si Hero atau Dodge gitu. Mungkin aja gitu. Dan menariknya adalah itu bisa jadi salah satu chemistry antara si Dylan O'Brien dan si anjingnya ini, dan terbukti banget di film itu kalau anjingnya tuh pinter banget sih, dan adalah chemistry sama si Dylan O'Brien ya. Nah selanjutnya judul film aslinya itu adalah Monster Problem. Waduh, ini kalau Monster Problem tuh lebih kayak film apa ya, yang kayak terlalu serius banget lah menurut gue. Kalau Love and Monster tuh udah kelihatan kayak wah ini film yang akan ada funnya nih gitu. Tapi kalau Monster Problem kayak terlihat lebih ke monsternya, nggak ada love-nya, sedangkan ini adalah cerita tentang perjuangan cowok yang mengejar ceweknya gitu. Jadi jarak tuh bukanlah masalah. Terus saat Joel nih bertemu si Mavis ini, dia memainkan lagu Stand By Me. Itu ada salah satu lagu Stand By Me. Dan tak lama kemudian si Joel jatuh ke sungai dan dipenuhi lintah, seperti yang dilakukan Jordi dalam film Stand By Me. Jadi itu adalah salah satu scene yang mirip banget sama si Love and Monster ini gitu. Dan ini adalah trivia yang menurut gue ya pas nonton ulang jadi kayak wah ini kayaknya scene yang ini deh gitu. Dan ini adalah film Love and Monster, wajib banget kalian tonton di Netflix gitu, dan scoringnya buat gue adalah 7,5/10. Film yang ringan, ramah, bisa ditonton bareng keluarga, bisa ditonton bareng teman gitu. Jadi kayak film yang bisa ditonton sama siapa aja sih. Gue pengen banget nih kalian yang udah nonton Love and Monster bisa komen-komen di sosial medianya Movie Freak, bisa komen-komen juga di kolom komentar YouTube-nya Movie Freak. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Follow juga sosial medianya, ada di Instagram, Twitter, dan juga TikTok. Kalau kalian ada rekomendasi film atau bang bahas ini dong, boleh banget juga komen-komen. Jadi gue bisa jadi ada rekomendasi film selanjutnya untuk gue tonton. Segitu aja review untuk Love and Monster. Sampai ketemu di review film selanjutnya. Bye!